masih ada sampah di kolong meja, langsung dibuang keluar. Silakan coba. Langsung buang. Ya, kelasnya harus bersih. Oke? Buang. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ke Aun. Nah, hari ini ada yang tidak masuk 11 IPA 3. Leopold. Oh, Leopold. Oh iya, dia tidak masuk lagi. Sudah masuk. Oke, nah hari ini Ibu mau melanjutkan materi kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar tentang laju reaksi. Pertemuan 2 kita belajar tentang apa? Teori tumpukan. Belajar tentang teori tumpukan. Tumpukan ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, untuk mengingat-ingat lagi pembelajaran pertemuan sebelumnya, Ibu mau mengadakan kuis. Tapi kuisnya berdasarkan tim, berdasarkan kelompok. Ibu punya 5 soal di sini. Ya, cara jawabnya cepat-cepatan. Nanti Ibu kasih skor berapa kelompok 1, 2, 3, sampai 6 ya? 4, 5 dan ya, siapa yang jawab cepat dan tepat akan mendapatkan skor 100 dari Ibu. Sudah siap? Ya, cepet-cepetan ya. Sekarang, iya sekarang. Nomor 3, kita lihat soalnya siapa yang bisa jawab. Ini cara jawabnya gimana ini? Kelihatan nggak? Oh, itu. Ya, nomor siapa? Jawabannya apa? Sotem. Kita lihat ya jawabannya betul. Soalnya esai. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Apa? Jawabannya ya boleh kelompok Energi minimum yang harus ada supaya sebuah laju reaksi dapat terjadi. Tahu orang dari minta tuh. Energi aktivasi, energi minimum. 2 memang ya? 5. Kita lihat nomor 5. Nah, ayo siapa cepat? Ayo ngomong jawab. Benar, kita lihat. Untuk hari ini yang akan kita pelajari ya
menjadi kecil-kecil supaya dia lebih cepat. Faktor apa kita akan pelajari di sini. Yang ketiga, ibu punya gambar. Oh, ibu punya video, coba dilihat. Nah, ini ada asam dengan konsentrasi tinggi dikasih beta magnesium. Lihat mana yang lebih cepat. Ini konsentrasi tinggi, ini konsentrasi rendah. Mana yang lebih cepat reaksi? Konsentrasi yang tinggi. Makanya ternyata konsentrasi dari zat atau larutan dia juga bisa mempengaruhi laju reaksi. Lalu yang terakhir, ibu punya pemisalan tentang katalis. Katalis itu zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Sebagai contoh, misalnya ibu jalan dari sini ke bawah, ya, ibu butuh energi. Kalau jalan kaki banyak energinya, begitu banyak karena ibu jalan kaki. Tapi kalau ibu punya motor, energi yang ibu keluarkan lebih sedikit nggak? Ya. Jadi kalau jalan ibu butuh energi banyak. Tapi kalau motornya sebagai apa? Katalis, zat yang mempercepat laju reaksi, maka energi yang ibu butuhkan lebih sedikit. Bisa dipahami? Bisa. Coba sebutkan yang pertama apa tadi? Faktornya luas, yang kedua suhu, ketiga konsentrasi, yang keempat katalis. Nah, LKPD-nya sudah dipegang masing-masing kelompok. Biasa dicampurin biaskul yang ditumbuk sampai jadi serbuk itu 1 menit 2 detik. Buku baju lah. Reaksi paling cepat itu kalau dikonsentrasi karena permukaan. Kalau gas permukaan air plus gas kalau yang suhu kalau pasir tambah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kaitan dengan teori konsentrasi bukan. Karena semakin besar luas permukaan dan konsentrasi, maka pembukaan yang terjadi semakin banyak dan reaksinya. Selanjutnya, mengapa ikan yang didinginkan lebih lama untuk membusuk? Jadi penurunan suhu itu bakal menurunkan energi kinetik molekul, sehingga tumbuhan antar molekul itu semakin dikit. Akibatnya laju reaksinya akan melambat atau menurun. Kalau diungkapkan masalahnya, ikan yang disimpan di suhu rendah atau diberi es itu laju reaksinya pasti akan melambat. Jadi pembusukannya itu bakal terjadi lebih lama. Di LKPD kalian, ibu kasih 2 masalah, ya. Ada masalah ikan yang dikasih apa? Es batu sama daging yang dikasih daun. Nah, yang ternyata daun
yang sebagai Katalis. Betul, karena daunnya itu zat yang mempercepat dagingnya untuk zat yang mempercepat laju reaksi. Terus ada gambar, misalnya daging yang utuh sama daging yang dipotong-potong. Berarti ini faktor apa? Luas permukaan. Ya, ini adalah faktor luas permukaan. Ya. Daging yang utuh apa yang dipotong-potong yang lebih cepat? Daging yang dipotong-potong. Nah, kenapa? Karena ini luas permukaannya lebih besar. Ini luas permukaannya lebih kecil. Jangan lihat ukurannya. Ukurannya memang besar, tapi luas permukaannya kecil. Karena dia hanya tumbukan di sebelah sini, depan, belakang, samping-samping. Sedangkan kalau yang dipotong-potong tumbukannya lebih banyak loh. Bisa dari sini, sini. Jadi dia luas permukaannya besar, laju reaksinya lebih cepat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa memberi kesimpulan? Boleh sebutkan nama, berdiri. Nama saya Sela. Jadi kesimpulan hari ini adalah laju reaksi itu dipengaruhi oleh empat faktor. Yang pertama ada katalis, kedua ada suhu, ketiga luas permukaan, sama yang terakhir ada konsentrasinya. Boleh, terima kasih tepuk tangan. Boleh sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nandevia dari kelas 3 untuk pengertiannya, suhu itu semakin tingginya suhu maka akan semakin cepatnya laju reaksi. Nah, yang kedua itu faktor luas permukaan. Semakin besar luas permukaan maka semakin cepat lajunya reaksi. Yang ketiga itu faktor konsentrasi. Semakin banyaknya konsentrasi maka laju reaksi semakin cepat. Dan yang terakhir itu ada faktor katalis, merupakan zat yang menyebabkan laju reaksi cepat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Salah satu ada yang boleh mengungkapkan? Silahkan sebutkan nama. Nama saya Muhammad David Rizky. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kita bisa mendapatkan beberapa pembelajaran baru. Ya. Karena kita melakukan percobaan sederhana sehingga kita bisa langsung mengamati secara langsung materi tentang faktor-faktor laju reaksi. Oke, tepuk tangan untuk David. Ini kita melakukan praktikum ya. Senang melakukan praktikum? Karena kita bisa mengamati langsung tentang faktor-faktor laju reaksi. Oke, sekian hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih kita bahas tentang laju reaksi. Kita nanti sudah masuk hitung-hitungan. Ya, kalau kemarin masih teori, besok kita udah hitung-hitungan tentang order reaksi, persamaan laju reaksi. Sudah cukup sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kimia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.